Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, dahulu kala ada seorang laki-laki yang terkenal pelit menikahi seorang wanita yang mempunyai perilaku watak yang bertentangan dengan suaminya ini, yakni wanita ini dermawan, welas asih, suka memberi. Maka rumah tangga ini berjalan dengan hari semakin hari istrinya sedih karena memikirkan perilaku suaminya yang pelit itu. Setiap kali masak begitu, suaminya menutup jendela, menutup pintu supaya tetangga tidak bau dan tidak perlu ngasih. Sebegitunya pelitnya. Suatu hari suaminya itu membawa sepotong ayam sampai di rumah, minta kepada istrinya untuk dimasakkan yang lezat. Seperti kebiasaannya, maka pintu ditutup rapat, jendela ditutup rapat, lubang-lubang ditutup rapat agar baunya tidak keluar. Karena ia tidak ingin memberi kepada orang lain. Istrinya sedih sesungguhnya. Tapi bagaimana lagi, suaminya sudah begitu. Ia masak. Setelah masakan selesai, aromanya harum, nikmat begitu, dan sudah siap di meja makan. Suaminya mau makan, istrinya juga mau makan, menemani. Tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk. Tak, tak, tak. Suaminya gusar hatinya. Ini mau makan enak, malah ada yang mengetuk pintu. Meskipun gusar hatinya, ia memerintahkan kepada istrinya untuk membukakan pintu. Siapa yang datang itu? Lihat. Kemudian dibuka pintunya. Ternyata ada orang yang bajunya lusuh, tampak kasihan begitu wajahnya, menyatakan, "Tuan, mohon maaf, aku mengetuk pintu. Sudah 2 hari ini saya tidak makan. Kalau boleh izinkan aku dibagi apa yang ada di rumah ini, Ibu." Kemudian istrinya masuk ke dalam rumah, cerita kepada suaminya, "Bagaimana ini, kita kasih ya?" "Jangan, nggak usah. Usir dia. Dengan hati sedih karena kasihan kepada orang yang kelaparan itu, istrinya keluar memberitahu, "Mohon maaf Bapak, sebenarnya saya ingin ngasih tapi suami tidak mengizinkan. Mohon maaf ya Pak." "Oh tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa." Lalu si bapak yang kelaparan itu meninggalkan dengan perut yang semakin keroncongan. Sahabat dimanapun berada, hari terus berjalan. Usaha suami yang pelit itu semakin tidak keruan, artinya mengalami kerugian. Akhirnya ia tidak dapat penghasilan, tidak mempunyai penghasilan. Dan puncaknya ia menceraikan istrinya. Karena aku sudah tidak sanggup membiayaimu. Istrinya diceraikan. Lalu si wanita yang welas asih itu menjalani hidupnya dengan hati yang tabah. Pekan berganti bulan, bulan terus berganti bulan berikutnya. Wanita ini kemudian ada yang melamar. Ternyata yang melamar adalah seorang laki-laki yang baik hati,
orang laki-laki yang pemurah. Berbeda dengan suaminya yang dulu, yang sudah hampir setahun yang dulu ia diceraikan itu. Kemudian ia bahagia karena ia pemurah, suka memberi. Suaminya pun demikian, suami yang kedua itu. Tidak seperti suaminya yang dulu ketika masak, pintu harus ditutup semua. Ini enggak apa-apa, jendela dibuka. Nanti tetangga dikasih. Kalau ada orang minta dikasih. Suatu hari suami yang pemurah ini membawa sepotong ayam dan minta kepada istrinya untuk dimasakkan yang lezat. Lalu dimasak. Si istri yang memasak ini teringat masa lalunya dulu ketika masak seperti ini. Dia dengan hati sedih karena suaminya pelit sekali. Iya, sekarang masak dengan gembira. Setelah masak matang dan siap di meja makan dan mau makan berdua, ada ketukan di pintu. Kejadiannya hampir sama dengan nyaris setahun yang lalu. Lalu, istriku tolong dilihat siapa yang ngetuk pintu itu. Baik, suamiku, dilihat. Ternyata ada orang yang, saya mohon maaf, izinkan saya diberi sesuatu. Saya sudah lapar, tidak ada sesuatu yang bisa saya makan. Begitu. Baik, lalu kembali ke dalam, suaminya tanya siapa? Ada orang yang katanya kelaparan. Dia ingin dibagi sesuatu yang kita punya. Bagaimana kalau ayam ini kita bagi dua, yang separuh kita kasihkan saja, setuju nggak? Setuju. Maka ayam itu dibungkus, daging ayam sudah matang itu dibungkus, diberikan kepada si laki-laki yang mengetuk pintu karena yang katanya kelaparan itu. Lalu istrinya memberi dan kembali ke dalam dengan berlinang air mata. Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Suamiku, ketika aku tadi membukakan pintu, aku tidak mengenal siapa dia. Tapi ketika aku memberikan daging ayam yang sudah dimasak itu, ia mendongakkan kepala. Aku kaget. Ternyata itu adalah suamiku yang dulu, yang aku pernah diceraikan oleh dia. Lalu suami yang baru itu berkata, ketahuilah wahai istriku, orang yang dulu yang pernah kelaparan dan mengetuk pintu rumahmu, yang meminta makan dan ditolak oleh suamimu itu adalah aku. Sahabat dimanapun berada, kisah ini penting untuk kita perhatikan. Seorang suami yang pelit, seorang laki-laki yang pelit, hidupnya bukan semakin berkah, tapi justru semakin sulit. Seorang yang mempunyai jiwa kasih sayang, suka berbagi kepada sesama, hidupnya justru akan semakin penuh berkah dan bahagia. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah ini sehingga kehidupan kita senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia. Semoga kita bersama anak cucu kita bahagia pula di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.